Terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Ahmad Heri Firdaus, Ekonom Indef. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mas Wiki. Ya, apa kabar Pak Heri? Baik, Alhamdulillah sehat. Ya, sehat selalu untuk kita semua Pak Heri. Terima kasih sudah bergabung di Market Review. Satu bahasan yang cukup menarik bagaimana sebetulnya PMI Manufaktur Indonesia dari IHS Market atau IHS Market ini menembus rekor tertinggi sepanjang masa. Bagaimana analisa Anda Pak Heri? Ya, jadi pertama memasuki tahun 2021 ini tumbuh optimisme ya dari kalangan dunia usaha, kemudian dari sisi konsumen ini tumbuh optimisme seiring dengan vaksinasi ya, program vaksinasi yang sudah bergulir seperti itu. Kemudian juga optimisme tersebut tumbuh akibat dari implementasi atau pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun memang belum dilihat sejauh mana efektivitasnya, tapi setidaknya ada dua indikator yang membuat optimisme meningkat. Yang pertama tadi vaksinasi, yang kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, optimisme ini membuat keyakinan pasar semakin tinggi dan menyebabkan dari sisi konsumen juga menyebabkan keyakinan konsumen atau indeks keyakinan konsumen juga semakin membaik. Nah, sehingga di sini ada perbaikan dari sisi supply dan demand. Nah, terlihat dampak akhirnya pada triwulan 1 Pro Manufacturing Index atau PMI ya itu meningkat di besaran sekitar 50,0%. Nah, ini kan jelas jauh berbeda atau jauh meningkat dari triwulan 1 di 2020 yang di kisaran 45,64. Jadi di berbagai indikator pembentuknya juga mengalami peningkatan, mulai dari volume produksi, kemudian jumlah karyawan, kemudian penerimaan besaran input, volume persediaan barang jadi, dan seterusnya. Ini indikator pembentuk PMI ini mengalami peningkatan dan diprediksi nanti di triwulan 2 akan lebih baik lagi seperti itu. Baik, oke. Apakah ini kemudian mengindikasikan kebangkitan manufaktur Indonesia di tahun 2021? Tentu saja kalau kita lihat kemudian ini sebagai sebuah bekal optimisme ataupun proyeksi untuk tren manufaktur di Indonesia. Dilihat dari berbagai macam indikator yang ada. Pak Heri, menurut Anda seperti apa? Ya, ini bisa menjadi titik balik peningkatan atau kebangkitan manufaktur Indonesia, apalagi pemerintah juga memberikan berbagai insentif yang cukup banyak seperti yang sudah kita rasakan ya, PPNBM kendaraan mobil khususnya ini kan juga disambut baik ternyata dan terlihat penjualannya meningkat. Nah, ini kan salah satu upaya bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan manufaktur. Nah, artinya optimisme dari dunia usaha dan dari sisi konsumsi ini harus dijawab betul-betul ya oleh kita semua agar keberhasilan melawan pandemi ini benar-benar bisa kita benar-benar kita bisa lakukan seperti itu. Oleh sebab itu yang namanya pengendalian laju penyebaran COVID ini tetap harus terjaga, terkendali. Kemudian juga program vaksinasi juga terus harus membaik ke depannya. Kemudian implementasi dari aturan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja itu juga harus benar-benar memberikan rasa keyakinan dan optimisme khususnya dari sisi dunia usaha. Nah, dengan adanya titik balik ini kan diharapkan ini akan naik terus gitu ya di periode-periode ke depan. Jangan sampai nanti kita lengah gitu. Jadi kita melihat ini udah cukup baik. Nah, tahu-tahu kita lengah. Padahal kan kita belum selesai melewati pandemi, sehingga dikhawatirkan kalau kita lengah nanti kita bisa menghadapi kekhawatiran gelombang kedua yang bisa menyebabkan penurunan lagi gitu pada kinerja manufaktur kita. Baik, yang menarik adalah bukan hanya data PMI Manufaktur Indonesia yang positif di bulan April 2021, tapi ini adalah kita menembus rekor baru sepanjang masa begitu. Dan yang menariknya juga adalah ini terjadi pada saat pandemi COVID-19. Indeks kemudian berjalan landai-landai saja pada saat kondisi normal-normal saja. Analisa Anda seperti apa Pak Heri? Ya, kalau pada kondisi normal itu kan peningkatan permintaan atau peningkatan produksi ini kan berjalan trennya secara normal gitu ya. Artinya bisa diprediksi gitu ya. Sama seperti pertumbuhan ekonomi yang
kita bisa prediksi lah setidaknya ya di kisaran katakanlah 5%-an gitu ya. Nah kalau di dalam kondisi pandemi ini kan terjadi yang namanya fluktuasi ya, ketidakstabilan gitu. Kemudian ketidakpastian yang menyebabkan volatilitas bisa menjadi lebih tinggi gitu. Nah inilah yang menyebabkan kenapa terjadi loncatan ya pada triwulan-triwulan tertentu tiba-tiba ya meningkatnya ini cukup cukup besar ya, signifikan dari triwulan 2 2020 terus meningkat, bahkan kita sempat mencapai 28,50% ya kalau nggak salah itu di triwulan 2 tahun 2020, dan sekarang sudah 50,01%. Nah, ini kan artinya dalam situasi yang tidak normal terjadi ketidakpastian yang menyebabkan indikator-indikator ekonomi ini menjadi lebih fluktuatif lah seperti itu. Oke. Dilihat dari indikator-indikator yang dinilai, ini Anda kemudian setuju bahwa hasil secara kumulatif di bulan April tahun 2021 memang menggambarkan apa yang terjadi di lapangan, Pak Heri? Ya, khususnya saat ini menjelang atau memasuki Hari Raya Lebaran, kemudian bulan puasa, nah ini kan menyebabkan permintaan konsumsi masyarakat meningkat. Nah inilah yang juga menjadi daya ungkit gitu ya, daya ungkit dari penciptaan konsumsi, sehingga di sisi produksinya juga meningkat. Jadi selain daripada tadi ada vaksinasi yang membuat optimisme, nah kebetulan juga Maret, April, Mei ini kan menjelang masuki puasa, kemudian bulan puasa dan hari raya ini kan menjadi daya ungkit biasanya di setiap tahunnya. Gitu. Baik, jika ini kemudian dapat kita jadikan bekal optimisme lah ya untuk manufaktur Indonesia dapat terus bertumbuh positif. Kalau Anda lihat apa yang bisa dilakukan agar tetap membuat tren ini tetap ada di zona yang terus meningkat, Pak Heri? Ya, pertama jelas kita harus keluar dulu dari pandemi gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita jangan lengah gitu ya. Apalagi saat ini kan kasus penyebaran COVID kan juga masih terus terjadi. Nah, sehingga kita jangan lengah, jangan sampai angkanya itu meningkat lagi ya, atau bahkan terjadi gelombang kedua. Nah, inilah yang harus benar-benar diwaspadai. Oleh sebab itu juga kan pemerintah melarang adanya mudik lebaran. Namun salah satu maksudnya ke arah sana agar tidak terjadi penyebaran yang lebih besar lagi ya. Kemudian juga pengendali laju penyebaran positif COVID-nya juga lebih terkendali seiring dengan program vaksinasi yang terus berjalan. Nah, jadi catatan pertama adalah ya kita waspada ya terhadap COVID ini. Inilah yang bisa menjaga perekonomian kita tetap stabil, karena saat ini kesehatan menjadi aspek penting dalam ekonomi. Nah, sehingga kalau ekonominya mau maju, mau terus meningkat, maka sisi kesehatannya yang benar-benar harus dikendalikan. Dalam hal ini adalah penyebaran COVID-nya seperti itu. Baik, walaupun memang secara program yang kemudian bergulir dari awal-awal pandemi sampai dengan sekarang, pemerintah kemudian memprioritaskan keduanya begitu ya, ekonomi dan juga penanggulangan pandemi COVID-19. Oke, kalau dilihat dari apa yang kemudian disampaikan oleh IHS Markit terkait dengan kondisi manufaktur Indonesia yang kemudian sedang berada di kondisi yang positif. Lalu bagaimana dengan pernyataan dari teman-teman industri tekstil yang menyatakan bahwa mereka kemudian di tengah data positif ini mereka masih agak kerepotan untuk bisa bangkit begitu di tengah pandemi. Selain juga karena memang ada keterbatasan dari kapasitas produksi, kemudian salah satunya lagi adalah bagaimana sebetulnya mereka juga memperjuangkan pasar domestik karena mereka harus bersaing dengan tekstil-tekstil impor. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Heri? Ya, kalau khususnya untuk tekstil atau pakaian jadi, nah ini special case ya menurut saya. Jadi ini ada kasus khusus. Jadi kalau kita lihat peningkatan konsumsi untuk tekstil dan pakaian jadi ini kan dari sisi konsumsi terus meningkat. Namun permasalahannya adalah peningkatan permintaan ini kan juga diisi oleh produk-produk dari impor gitu. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran ya, khususnya bagi industri kecil yang bergerak di bidang pakaian jadi, garment atau tekstil.
ini yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh industri lokal kita semaksimal mungkin agar bisa menjawab tantangan peningkatan permintaan dari sisi konsumsi. Jadi di saat masyarakatnya sedang giat-giatnya belanja, harusnya ini dimanfaatkan optimal oleh industri lokal, gitu. Karena kalau kita lihat kan industri garmen ini kan jutaan tenaga kerja ya, kalau nggak salah itu sekitar 3,9 juta tenaga kerja yang ada di dalamnya itu. Nah, sehingga ini penting sekali untuk bagaimana menjaga industri tekstil dan pakaian jadi ini agar bisa tetap bisa tetap berproduksi, mengoptimalkan kapasitas produksinya sehingga tenaga kerja yang sudah terserap banyak ini tidak keluar. Karena salah satu yang menjadi kunci dari pemulihan ekonomi adalah pemulihan daya beli. Nah, daya beli akan pulih kalau income-nya membaik. Nah, salah satu sektor yang bisa menjaga income terus baik ini adalah sektor padat karya. Nah, salah satunya lagi adalah tekstil dan pakaian jadi. Ya, sayangnya momentum peningkatan daya beli dari masyarakat ini kemudian tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman industri tekstil karena mereka masih berjibaku dengan produk-produk tekstil impor. Ada satu mekanisme perlindungan lah yang kemudian mereka harapkan, diantaranya adalah safeguard. Sejauh mana ini kemudian dapat menjadi sebuah booster lah untuk teman-teman industri tekstil supaya kemudian merasakan kebangkitan yang sama seperti sektor-sektor manufaktur yang lain.